Perkenalkan, nama saya Starla Angelina Agustin dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 04484797, dan pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan praktikum keamanan jaringan terkait pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload dan pengamanan jaringan, yaitu yang kedua praktikum konfigurasi VPN site to site. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah instalasi Cisco Packet Tracker untuk melakukan praktikum, dan yang kedua adalah file dari aktivitas belajar 1, lalu ada file download di link ini, di mana di dalamnya nanti akan terdapat file untuk melakukan praktikum pertama dan praktikum kedua. Selain itu juga ada panduan pengerjaan praktikum. Yang pertama ini kita lakukan untuk melacak apakah akan bisa terbaca ke web server atau tidak. Yang pertama adalah klik PC0, lalu command prompt, ketikkan IP dari web server 192.168.20.5, terus kita klik go. Sudah berhasil masuk, lalu kita klik web server dan klik desktop, kemudian command prompt. Kita akan klik go beberapa kali pada PC0, lalu kita ketik net start pada web server. Selanjutnya kita klik go lagi berulang kali pada PC0, dan kita masuk ke web server. Net start sudah terbaca bahwa PC0 sudah terbaca IP-nya, di mana IP 192.168.30.5 sudah terbaca di web server seperti ini. Itu artinya sudah tersambung dan terhubung. Dari PC0 sudah berhasil mengakses web server, sudah terbaca. Lalu selanjutnya kita akan mengakses PC4, mengakses FTP server melalui PC4. Nah, kita klik dulu PC4 dan juga klik pada FTP server. Apakah bisa mengakses FTP server menggunakan PC4? Nah, pada PC4 kita klik desktop, lalu kita klik command prompt. IP-nya dari FTP server 192.168.20.10. Nah, lalu kita ketik username-nya Cisco, beserta password-nya juga Cisco juga sama. Selanjutnya kita masuk ke FTP server. Di FTP server masuk ke desktop, lalu di command prompt, lalu ketikkan net start, lalu enter. Nah, sudah terbaca 192.168.10.7 yang merupakan IP PC4. Artinya PC4 ini sudah terbaca pada FTP server atau sudah bisa kita akses FTP server. Nah, selanjutnya kita konfigurasi agar dari yang PC4 ini IP-nya bisa terbaca jadi IP yang lain ketika mengakses FTP server ataupun web server. Jadi yang berbeda nanti adalah PC2, PC3, PC4 ini akan IP-nya terbaca berbeda, sedangkan PC0 dan PC1 akan sama. Yang pertama kita klik router 1, lalu melakukan konfigurasi pada R1 dengan beberapa pengkodean yang ada pada panduan seperti ini. Saya ketikkan sama. Nah, jadinya seperti ini, router NR. Saya ketikkan semua sesuai petunjuk yang ada pada panduan praktikum. Setelah ketik semua seperti ini, nah sudah sukses. Lanjut. Jika sudah berhasil mengetikkan semua kode-kode tadi pada router 1, selanjutnya kita masuk ke tahap analisis, di mana mengecek melalui browser terdapat PC0, PC3, dan PC4 untuk mengakses web server. Selanjutnya diklik tombol go beberapa kali untuk melihat apakah IP-nya terbaca berbeda atau tidak. Nah, yang pertama kita buka web server dan juga PC0. PC0 seperti di awal kita masukkan IP-nya lalu di go berulang kali, dan di web server kita ketikkan net start. Nah, di sini IP-nya untuk PC0 ini tidak berubah, tetap 30.5 belakangnya, 192.168.30.5. Nah, ketika kita coba menggunakan PC4, kita masuk PC4, desktop, lalu web browser. Nah, IP-nya web server kita masukkan lagi 192.168.20.5. Nah, kita lihat, kita go berulang kali, lalu kita masuk ke web server, kita net start, dan terlihat bahwa IP-nya kelihatan berbeda. Yang tadinya 192.168.10.7 berubah menjadi terbacanya 192.168.50.1. Jadi berhasil ada perbedaan. Nah,
Kita uji coba juga untuk FTP-nya, masuk di FTP server, lalu di PC 4 di command prompt. Di command prompt PC 4 kita ketikkan FTP server IP FTP server 192.168.20.10. Kita ketikkan, lalu masuk username Cisco, password Cisco lagi. Nah, kita lihat di FTP server, terbacanya juga berbeda. IP-nya yang tadinya 192.168.10.7 berubah menjadi 192.168.50.1. Sudah berhasil berbeda terbacanya. Kita coba lagi di untuk PC 0. Tahap analisis di PC 0 ini kita dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, kalau untuk PC 0 ini tidak mengalami perubahan. Jadi yang terlihat berubah PC 2, PC 3, dan PC 4. Jadi sudah berhasil untuk praktikum yang pertama. Cisco yang menggunakan perintah netstat itu dilakukan perubahan konfigurasi alamat IP pada FTP server dan web server sehingga alamat yang sebelumnya terbaca seperti yang di PC 4 tadi jadi terbaca berbeda atau berubah IP-nya setelah konfigurasinya dilakukan. Nah, netstat itu ternyata dapat menampilkan koneksi jaringan sesuai IP terbaru yang telah ditentukan. Praktikum nomor 1 ini menunjukkan bahwa pengaturan IP address sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi dan identifikasi perangkat di dalam jaringan agar server dapat diakses dengan benar. Dan tadi praktikum yang tadi juga kita mempelajari bagaimana suatu IP juga dapat diubah setelah konfigurasi. Selanjutnya untuk praktikum yang kedua. Selanjutnya praktikum kedua yaitu terkait IP konfigurasi site to site. Nah, sebelumnya saya akan membuka file yang sudah saya download yang tadi tersedia pada e-learning. Langsung saja klik 2 kali pada website site to site ini. Nah, tampilannya kan seperti ini. Untuk nomor 2 ini pelaksanaannya mengaktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router R1 dan R2 dengan menggunakan perintah-perintah yang sudah disediakan pada panduan. Nah, di R1, R2, R3 kita akan mengetikkan perintah ini. Ini juga sudah saya beri label R1, R2-nya. Lalu diketik R1 show version agar hasilnya bisa sesuai dengan tabel yang ada pada panduan praktikum seperti ini. Nah, yang pertama saya akan membuka R1, masuk ke CLI, lalu seperti tadi kita ketikkan sama persis seperti yang ada pada panduan. Nanti ada opsi yes dan no, lalu kita ketik yes, lalu enter, setelah reload, di enter kali hingga muncul tabel seperti ini. Sesuai dengan perintah yang ada pada panduan di mana dalam tabel ada tulisan security K9, evaluation security K9. Sudah sesuai, sudah sama persis. Itu untuk yang router 1. Selanjutnya mengetikkan semua perintah yang sama seperti tadi di router 2. Jadi saya akan percepat agar video ini tidak terlalu lama. Nah, ketika sudah diketik semua, hasilnya juga akan sama seperti yang tadi dalam tabel yang sama. Oke, untuk selanjutnya masuk ke router 3 dengan pengetikan yang sama, yaitu config license boot modul seterusnya, dan sudah sesuai seperti ini, sama. Selanjutnya akan konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi parameter pada R1 menggunakan beberapa kode yang ada pada panduan, namun saya sudah mengubah beberapa, jadi sudah saya catat di notes seperti ini untuk memudahkan dalam praktikum. Nah, ini beberapa kodenya yang sudah saya perbarui karena pada panduan ada beberapa IP yang berbeda, sehingga ketika praktikum dilakukan dan ada beberapa R1 yang berubah, lalu ketika dimasukkan akan seperti ini.
Saya coba ketik sesuai dengan kode yang sudah dibuat. Nah, hasilnya kan seperti ini, kode yang tadi sudah saya masukkan. Nah, lalu lanjut untuk kode berikutnya, dan menunggu hasilnya seperti ini ketika di enter. Nah, ini untuk yang R2. Selanjutnya, jika sudah, kita akan mencoba mengirim paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan cara seperti ini, dengan command desktop lalu command prompt. Nah, kita ketikkan IP-nya, misalnya kan seperti ini, sesuai dengan yang ada pada panduan. Nah, selanjutnya kita jika sudah sesuai seperti ini, maka sudah berhasil dilakukan. Baik, itu tadi langkah-langkah dan praktikum yang telah saya lakukan untuk praktikum keamanan jaringan Beda Tugas 2 ini, baik secara praktikum NetStart dan juga VPN Site2Site tadi. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, juga mungkin ada perekaman yang kurang jelas karena ada beberapa kendala teknis dalam alat perekam layar saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.